Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku ingin mengupdate si nano tank aku guys. Ini dia ya, nano tank rift tank aku. Jadi si nano tank ini tuh bakal aku coba buat videonya seminggu sekali lah ya guys ya. Seenggaknya kita upload. Dan seminggu sekali juga bakal aku kasih lihat progresnya guys. Nih ya, dari hari pertama sampai hari ke-7 bakal aku coba buat upload di video yang ini ya guys ya. Nah jadi kemarin di hari yang pertama itu dia tuh sekitar 6 jam ya guys ya. 6 jam dari dia butek itu tuh dia mulai jernih. Dan lebih jernih lagi pas di 12 jam ya guys ya. Pokoknya pas di hari pertama itu tuh dia udah jernih aja ya. Kalau misalnya buat orang yang nggak sabaran sih pasti langsung dimasukin ikan guys. Nah aku juga kalau misalnya nggak tahu proses cycling dan kayak gitu langsung aku masuk ikan. Soalnya emang bener-bener jernih banget guys di hari pertama ya. Nah sekarang ini udah hari kedua. Jadi ini tuh tanggal 13 Mei 2021 ya guys ya. Pas banget lagi lebaran nih hari ini nih. Jadi kita mau langsung aja lihat kondisi tanknya sekarang guys. Nih aku bakal kasih lihat temen-temen ya. Oke guys, jadi ini dia kondisi tanknya. Kalau kita lihat-lihat dia itu tuh masih jernih banget. Bahkan ini tuh kayak yang ya paling jernih dibanding kemarin sih guys ya. Kita langsung aja nyalain lampunya ya. Di sini bisa kita nyalain. Nah, ini seperti yang aku udah bilang juga di video sebelumnya, aku tuh nyalain 12 jam sekali. Jadi 12 jam nyala, 12 jamnya mati. Kenapa aku nyalain? Karena katanya sih guys, kalau dinyalain nanti kayak merangsang pertumbuhan alga kayak gitu ya. Jadi si alga ini tuh di awal-awal emang pasti bakal tumbuh guys. Kenapa? Karena bakal ada kadar mineral gitu kayak fosfat ya misalnya ya. Yang rilis dari pasir atau mungkin dari batu juga ntar dia rilis tuh. Nah si fosfat ini tuh teman-teman juga bisa korek aku ya kalau misalnya aku salah ya, bisa perbaiki juga ya. Kalau nggak salah si fosfat ini tuh nggak boleh terlalu banyak kondisinya di dalam air guys. Makanya kalau misalnya nanti ada si alganya cepet, itu tuh bakal makanin si fosfat ya. Contohnya fosfat ada satu lagi aku lupa namanya ya. Pokoknya nanti si kadar itu tuh bakal dimakan sama lumut. Jadi nanti bakal banyak banget lumut ya. Ada yang bilang juga jadi ugly stage gitu guys. Atau ada diatom pokoknya kayak gitu-gitulah. Nanti si lumut-lumutnya itu lama-lama bakal menipis seiring si fosfatnya itu tuh menurun gitu loh. Jadi nanti intinya mah bakal banyak banget si alga-alganya. Tapi ini baru hari kedua masih jernih banget ya. Gila ini jernih banget loh guys, keren loh. Aku sih jujur udah gak sabar buat ngasih ikan ya. Tapi sebenarnya bisa sih dikasih ikan, cuman buat bantu proses cycling aja guys. Kemarin kan kita udah coba kasih amoniak gitu. Itu sebenarnya bisa sih fishless cycle namanya guys ya. Jadi nggak usah ada ikan juga, sebenarnya sudah cukup ada kadar amoniaknya. Tapi ada yang bilang juga walaupun udah ditaruh kadar amoniak, kita masih bisa naruhin ikannya seenggaknya satu ikan aja lah, ikan nemo ya. Mungkin di hari ketiga lah bakal aku coba buat masukin ikan guys. Nah jadi kayak gini ya. Ini aku kasih lihat aja update-nya ke teman-teman tuh ya. Dilihat-lihat dari bawahnya gini-gini juga. Ini masih bener-bener bersih, nggak ada sama sekali lumut-lumutnya dan batunya juga keren banget. Ini jujur aja nih, aku jadi bangga sendiri sama scaping aku guys. Padahal kemarin bingung kan mau digimanain kan. Ternyata pas dibuat goa kayak gini jadi keren. Nah nanti kan aku rencana mau naruh Mantis-Shrimp. Jadi dia bisa masuk ke dalam sini nih. Bisa masuk ke sini. Kalau nggak nanti ke sela-sela gini juga tuh kayak gini-gini juga dia bisa. Pokoknya nanti gimana dia aja guys. Yang pasti si pasirnya nanti bakal digali-gali gitu lah sama dia. Yaudah gitu ya. Ini progres hari kedua. Bakal aku videoin lagi besok guys di progres hari ketiga. Semoga progresnya semakin baik ya guys ya. Oke guys, hari ini hari ketiga. Dan di hari ketiga ini kalau aku lihat-lihat sih masih jernih ya guys ya. Belum ada perubahan yang signifikan. Aku tuh sebenarnya agak nungguin juga sih numbuh lumutnya kayak gimana. Ini by the way masih dimatiin ya, karena kalau di sini tuh aku nyalain biasanya sore-sore guys. Jadi 12 jam dari sore. Ya sekalian jadi lampu tidur lah ya, karena di kamar aku juga. Jadi sekarang kita mau langsung aja lihat kondisinya kayak gimana. Dan kita juga bakal coba nyalain lampunya guys nih ya. Nah guys, jadi ini adalah kondisinya ya di hari ketiga. Kita bakal lihat lebih jelas lagi tuh. Kalau kita lihat di sini di kacanya, nggak tahu di kaca nggak tahu dia apa ya. Pokoknya ini udah agak keburum-buruman dikit gitu loh guys. Aku nggak tahu itu calon lumut atau bagaimana. Pokoknya airnya udah nggak, dia masih jernih deng, tapi udah nggak sejernih kemarin ya. Kemarin tuh sempet kayak fase terjernih yang pernah aku lihat guys di akuarium laut. Dan kalau kita lihat juga di sini, aku nggak tahu ini ada endapan apa ya guys ya tuh. Jadi di permukaan kayak ada titik-titik begini. Ini apakah endapan garam atau endapan apa? Aku juga masih agak bingung sih atau aku salah guys. Tuh sampai di belakang-belakang nih kelihatan tuh guys. Dan kalau teman-teman lihat juga ini airnya sudah cukup menguap ya. Jadi karena emang biasanya kalau di tempat aku ada AC nih, katanya kalau ada AC lebih cepat nguapnya guys. Nih saya lihat nih batas kemarin segini, sekarang udah turun segini. Nanti kita bakal coba top up mungkin besok ya, top up pakai air RO aja guys. Jadi air RO itu tuh air yang aku pakai juga buat ini nih. Kemarin aku pakai air galon sih, pakai air Amidis guys. Nanti juga mungkin kita top upnya ya pakai air Amidis juga ya. Karena walaupun dia menguap si airnya, tapi kandungan garamnya itu tuh masih ada. Makanya cukup pakai air tawar
aja ya, air RO, air Amidis. Itu udah cukup banget guys, takut terlalu tinggi juga kadar garamnya ya. Jujur aku udah gak sabar sih guys, ini emang harus sabar kayak gini ternyata ya. Biasanya kan kalau misalnya air tawar gak selama ini, biasanya kalau misalnya air tawar udah main cemplung-cemplungin aja kan. Tapi kalau air laut karena emang sebenarnya hewannya juga lebih sensitif katanya guys, jadi ya kita juga harus lebih lama buat cyclingnya. Udah kayak gitu ya. Jadi ini adalah progres hari ketiga, besok bakal aku top up di hari keempat. Dan aku juga selalu kasih ini sih, aku juga selalu kasih probiotik sih guys tiap hari ya guys ya, supaya proses cyclingnya makin cepat. Udah jadi kayak gitu. Besok bakal aku videoin lagi buat hari keempat ya guys. Nah guys, aku juga bakal ngasih ini ya. Jadi setiap hari itu aku kasih ini sekitar 7 mili aja guys buat akuarium ini. Ini isinya tuh probiotik ya, isi Ultra BioGuard ini untuk maintenance katanya. Dan probiotiknya itu ada bakteri aerob dan anaerob yang sangat berguna juga buat proses cycling. Jadi kita coba buat langsung aja masukin guys. Ini udah aku takar ya kurang lebih segini. Sip. Semoga proses cyclingnya makin berhasil guys. Nih dia langsung ada ke kuning-kuningan tapi langsung hilang. Ya, sip guys. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini hari ketiga dan besok di hari keempat bakal seperti biasa ya, aku bakal ngevideoin lagi. Pokoknya sampai hari ketujuh kita bakal lihat gimana perubahannya dan nanti baru bakal aku upload di hari ketujuh ya. Oke guys, sekarang aku bakal kasih lihat ke teman-teman progres hari keempat ya guys ya untuk si nanoteng aku guys. Di belakang sini udah terlihat si nanotengnya sebenarnya nggak terlalu berubah sama yang kemarin, cuman kalau dilihat rasanya kayak agak kekuning-kuningan gitu airnya. Aku nggak tahu ini adalah proses penumbuhan lumut atau bagaimana guys. Aku masih gak paham juga menurut teman-teman ini kayak gimana. Dan aku juga mau coba buat top up ya. Nih aku udah siapin. Ini pakai air Amidis, jadi pakai air Aquadis ya guys ya, supaya si kandungan dalam sininya tuh kayak mineral gitu-gitunya nggak nambah, karena dia kan bener-bener kayak air doang isinya ya, nggak ada isi apa-apa lagi. Dan di sini juga aku udah nyiapin seperti biasa guys probiotiknya yang tinggal dimasukin ke sini. Yaudah nih aku mau kasih lihat ke teman-teman lagi lebih detail ya guys ya. Nah ini dia guys, kalau dilihat-lihat dan seperti yang tadi aku bilang sih belum terlalu ada perubahan ya, tapi ya agak ke kuning-kuningan gitu sih dibanding hari pertama. Hari kedua tuh kayak jernih banget guys. Nah ini aku top up ya guys, tuh ada kehilangan air. Kataku kan kemarin mau di top up dan hari ini kita top up ya. Nih aku udah siapin airnya, ini pelan-pelan. Ini dalam waktu kurang lebih 4 hari. Kita di sini aja deh ya top up-nya. 4 hari udah kehilangan air sebegininya guys. Ternyata penguapannya sangat cepat ya. Nih kita isi air kurang kayaknya segini ya. Nih guys, kita habisin aja dah. Nah oke, cukuplah segini guys ya. Jadi ini dia sudah kita tambahin si airnya. Dan di sini juga aku bakal coba buat tambahin probiotiknya. Sip. Atau hijau-hijau karena probiotik ya, aku nggak tahu sih guys. By the way ini kan nanoteng. Si nanoteng ini sejujurnya walaupun aku beli buat awal-awal ya, tapi ini katanya sih susah guys, karena kan dia airnya sedikit. Jadi parameter swingnya tuh bener-bener kayak yang gampang banget. Misalnya kayak ini kita kasih air, nanti si parameternya yang awalnya bisa fosfatnya sekian bisa jadi langsung naik atau langsung turun kayak gitu-gitu tuh ngedrop kalau misalnya airnya sedikit guys. Kayak gitu ya. Yaudah ini adalah progres hari keempat. Teman-teman bisa komentar juga ini apa yang terjadi di hari keempat ini. Soalnya aku masih belum terlalu melihat adanya perubahan di sini ya guys ya. Pokoknya besok bakal aku videoin lagi guys hari ke-5-nya ya. Oke, sekarang udah tanggal 16 guys. Jadi ini udah keberapa ya? Jadi ini udah hari ke dari 12 kan. Hari pertama 12, 13, 14, 15, 16. Oh iya, hari kelima guys. Sampai lupa ya. Tadi aku udah nambahin ini dosisnya seperti biasa sekitar 7 milian ya guys ya, karena ini sekitar 70 literan isinya. Kalau kita lihat-lihat di sini warnanya sudah nambah berubah ya, kayak ke hijau-hijau kuning gimana. Nggak tahu di kamera kelihatan jelas nggak ya? Kalau misalnya di asli tuh kelihatannya parah guys, kayak menguning gitu loh. Airnya malah jadi agak kuning. Apa ini kebanyakan ya aku kasihnya ya? Buat teman-teman nih bisa tulis komentar apakah aku kebanyakan dikasih ininya, soalnya aku ini ngasih tiap hari guys. Karena ada yang bilang katanya kalau bakteri kayak gini di cycling itu tuh 7 hari pertama kayaknya lebih bagus kalau dikasih tiap hari, katanya gitu guys. Makanya aku kasih nih tiap hari. Terus nanti kalau misalnya udah 7 hari baru seminggu sekali ngasihnya. Makanya ini kalau kita lihat-lihat warnanya jadi kayak ke kuning-kuningan hijau begitu sih. Takutnya gara-gara si bakteri yang terlalu banyak guys, tapi semoga enggak ya guys ya. Pokoknya teman-teman bisa tulis juga di kolom komentar apakah aku salah atau tidak. Kalau misalnya salah ya mohon maaf guys. Buat teman-teman yang lain juga jangan ditiru ya kalau misalnya aku salah. Oke, kita lihat di sini emang aku belum tambahin apa-apa sih guys. Tuh. Sebenarnya kalau misalnya kita cek juga ya, di sini kan kita bisa kasih skimmer, tapi nanti di sebagian sini nih kayak setengahnya itu tuh masih banyak space gitu loh guys. Kira-kira apakah kita bisa nambahin biofilter di sana atau kita bagusnya naruhin apa ya? Bisa juga tulis di kolom komentar. Karena masih banyak space yang bisa kita gunain aja di belakang
sayang aja gitu. Tapi ada orang juga yang bilang katanya semakin banyak biofilternya, semakin banyak filter biologisnya ya, itu semakin bagus guys, karena rumah bakterinya semakin tegak lah, semakin banyak ya. Tapi sebenarnya bakterinya sih ujung-ujungnya ngikutin dari dianya. Kalau misalnya di dalamnya banyak amonia kayak gitu-gitu, ada makanan bakterinya, ya kemungkinan bakterinya juga bakal nempati rumah-rumahnya, jadi rumah banyak juga keguna. Tapi kalau misalnya si rumahnya banyak, cuman di sini biotanya dikit, kayak amoniak gitu-gitunya tuh sedikit, karena bakteri nggak ada makanan, jadi rumahnya luas tapi bakterinya dikit gitu loh guys. Yaudah, jadi kayak gitu ya. Ini progres hari ke-5, besok bakal aku kasih lihat lagi progres hari ke-6, dan seperti yang aku udah bilang dari kemarin guys, hari ke-7 baru bakal aku kasih lihat perbedaannya 1 sama 7, dan aku langsung upload aja. Oke. Guys, sekarang adalah progres hari ke-6, dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini warnanya emang jadi kuning sih. Dari kemarin sih udah kuning kayak gini ya. Tapi kalau kita lihat malah si lumut-lumut kayak gitu-gitunya kayaknya malah gak ada deh guys. Aku kira kan awalnya ini si kuning itu dari kaca-kaca yang berlumut. Tapi setelah aku lihat video yang kemarin, yang hari pertama hari kedua itu kan jernih banget ya. Itu kondisi batunya tuh sama. Ini bakal aku bandingin juga ya pasti di video ini ya guys ya. Kondisi batunya sama. Kayak gak ada perubahan, ada selaput-selaput lumut gitu, enggak kayak gini. Cuman airnya yang berubah guys. Aku nggak tahu sih ini gara-gara apa, apakah gara-gara ini kali ya, tapi ini kan bakteri setahu aku emang harus setiap hari sih guys, kalau misalnya lagi cycling kayak gini kan dikasih 7 mili kan. Coba kita kasih lagi deh ya, takutnya gara-gara tuh kan warnanya kan emang kayak gini tuh si bakteri nih guys, lihat ya, ini bakteri kayak gitu warnanya gitu aja ya, kan gini warnanya tuh. Nah jadi tuh, apa gara-gara itu ya makin kuning gitu kan. Dikasih lagi sama aku tuh. Tapi katanya memang harus pakai ini, atau memang seperti itu ya guys ya. Aku jujur ini pertama kali yang seriusnya sih, yang bener-bener kayak mau di cyclingin dulu biar sebulan kayak gitu-gitu. Jadi aku masih agak bingung. Kalau menurut teman-teman gimana, bisa juga tulis di kolom komentar. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja dulu ya guys ya, sampai proses cycling ini selesai. Sebenarnya aku juga inginnya sih besok di hari ke-7 pingin dites gitu Ji, kayak kadar nitratnya kayak gitu-gitu ya sih. Aku lagi coba cari alatnya, tapi aku juga belum dapet ya, karena emang masih libur gitu loh sekarang. Toko-toko tuh aku cari-cari belum buka. Jadi nanti kita tes juga kayak si kadar nitratnya, fosfatnya kayak gitu-gitu ya, dan kita bandingin sama yang sebaiknya tuh berapa gitu guys. Yaudah, jadi kayak gitu ya. Ini buat progres hari ke-6 aku juga bingung komentar kayak gimana, soalnya perubahannya nggak terlalu kelihatan signifikan, hanya saja airnya tambah kuning gitu aja guys. Yaudah, jadi kayak gitu ya. Besok kita cek lagi di hari ke-7 guys. Oke guys, sekarang hari ke-7 ya guys ya, jadi udah seminggu, dan abis ini bakal aku upload juga guys videonya ya, karena ini udah seminggu sesuai dengan janji aku, kalau udah seminggu bakal kita update. Dan ini dia guys ya, tuh 2, 3, oke, jadi kuning guys. Ya ini kuning, nggak tahu ya guys ya, kayaknya gara-gara ini. Tapi tadi sebenarnya tuh aku udah coba tanya juga ke Koh Niko kan, kok ini kok jadi kuning, kenapa gitu kan, kata aku kan. Tapi langsung dipertanyakannya tuh 2 hal. Yang pertama, kemarin ngaduknya tuh waktu air pakai adukan apa gitu kan. Aku kan ngaduk pakai ini sih. Ini nih guys, pakai belakang ini sih, dan udah dibersihin dulu. Jadi aku diaduk-aduk aja pakai ini. Terus dikasih lagi pertanyaan, katanya pakai airnya air apa? Ya kan aku pakai air amidis biasa ya. Jadi kan kalau air amidis itu kan ya semua juga kayak di dunia juga sama kali ya, kadarnya kayak gitu-gitu aja. Dan kalau aku pikir-pikir kayaknya nggak ada masalah sih guys kalau itunya ya. Terus tadi aku tanya, apa dari ini guys si Azu Ultra Bioguard ini? Terus kata kokohnya nggak masalah sih, malah katanya di awal-awal bagus emang dikasih bakteri kayak gini ya. Jadi aku mau ngasih lagi sih. Tapi kalau misalnya kita pegang sih emang jadi kuning sih ya. Apakah gara-gara apa ini sebenarnya guys? Apa ada kadar yang kurang baik atau gimana ya? Aku juga nggak ngerti guys. Juga tulis di kolom komentar ya. Dan kalau aku lihat-lihat biasanya tuh orang cycling seminggu tuh udah mulai ada lumut-lumut gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini nggak ada lumutnya Ji. Tuh ya, bersih-bersih aja ya, airnya aja malah jadi begitu gitu loh. Gak ngerti juga aku kenapa ya. Terus itu kayak ada putih-putih gitu ya tuh pada muter. Aku gak ngerti juga itu putih-putih dari mana ya guys ya. Oh dari sini ya, ini udah sedikit lagi sih, tapi masih gak yakin juga kalau dari sini guys. Oke teman-teman yang tahu bisa juga tulis di kolom komentar lah ya. Kita pokoknya ini belajar bersama aja guys, karena ini pertama kali aku juga. Jadi kayak gitu progresnya hari ke-7 ya. Abis ini bakal aku upload guys. Nih kalau kita lihat di belakang juga harus di top up lagi deh. Nanti habis selesai video ini bakal aku top up lagi. Dan ya udah guys, nanti di next video aku kayak bakal coba buat kasih ikan ya di sini ya. Jadi ikan yang kuat aja, mungkin kayak ikan Nemo kayak gitu. Aku taruh 1 di sini buat ngebantu ngasih amoniak buat si bakterinya juga, supaya si bakterinya itu tuh bisa ada makanan lagi guys ya. Yaudah, jadi mungkin kayak gitu aja guys video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan ya guys ya. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye, thank you guys.